Bab 034. Keesokan harinya Nisa masih terus mendiami suaminya. Mirza sangat frustasi karena Nisa mendiaminya terus-menerus. Sayang, besok kan akhir pekan, bukannya kau berkatain mengunjungi rumah mantan majikanmu itu? Mirza mencoba membuka suara pada Nisa yang sering menghindarinya. Nisa masih tetap diam seolah tidak mendengar ucapan suaminya. Melihat Nisa tidak menanggapinya, Mirza kembali buka suara, bagaimana jika kita pergi bersama dengan Reza dan istrinya untuk mengunjungi rumah mantan majikanmu itu, kata Mirza mencoba memancing Nisa. Tapi ternyata Nisa tetap diam. Aduh, pusing aku menghadapi mood ibu hamil satu ini jika sudah seperti ini. Batin Mirza berdiri dan mengambil jam tangannya kemudian memakainya. Ya sudah, aku pergi dulu. Jika malam nanti aku belum kembali itu berarti aku ada di masjid sedang mengadakan akad nikah yang kedua kalinya. Karena Nisa terus diam, akhirnya Mirza sengaja memancing emosi Nisa. Benar saja, Nisa langsung melihat pada suaminya dengan wajah yang menyeramkan. Coba saja jika kau berani, ketus Nisa pada suaminya. Mirza melangkah mendekati istrinya dan tersenyum. Kenapa kau terlalu sensitif sih sayang? Dari tadi kau terus mendiamiku. Jadi aku memancingmu dengan cara itu, ucap Mirza. Ayolah sayang, bagaimana jika kau ikut aku saja ke kantor, kata Mirza saat Nisa kembali diam. Nisa mengangkat pandangannya dan tersenyum kemudian mengangguk. Ayuna melirik pada suaminya yang masih tidur di kasur padahal sudah pukul 8 pagi. Ayuna mendekati Reza dan menyentuh bahunya, Mas Reza. Apa Mas tidak ingin bangun dari tidur Mas Reza? Tanya Ayuna membangunkan suaminya yang tidak ada tanda-tanda ingin bangun. Reza sedikit bergerak dan langsung menarik Ayuna ke dalam pelukannya. Ada apa Ayu? Sekarang kan akhir pekan, kenapa kau membangunkanku? Tanya Reza tanpa membuka kedua bola matanya. Wajah Ayuna bersemu merah saat dia sangat dekat dengan Reza. Itu Mas, aku tidak tahu mau buat apa di rumah ini. Jawab Ayuna sedikit gugup. Reza membuka kedua bola matanya kemudian mengukung tubuh kecil istrinya dan mendekatkan bibirnya ke telinga Ayuna yang membuat jantung Ayuna ingin meledak. Bagaimana jika kita malam pertama saja sekarang sayang, kita kan belum melakukan itu, bisik Reza di telinga Ayuna. Tidak tahu kenapa dia merasa hasratnya tiba-tiba bangkit saat indera penciumannya menghidu aroma rambut istrinya yang sangat wangi. Dek, dek, dek. Jantung Ayuna seperti sedang lari maraton. Tetapi katamu, ucapan Ayuna terhenti saat Reza membungkam mulutnya dengan ciumannya. Ayuna membeku di tempatnya merasakan ciuman suaminya yang baru pertama kali baginya. Reza memperdalam ciumannya dengan nafas yang mulai tidak beraturan kemudian menurunkan ciumannya pada leher Ayuna. Ayuna merasa darahnya seperti berdesir dan tubuhnya merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan. Ayuna menghentikan Reza yang ingin membuka bajunya. Jangan, kata Ayuna. Reza menghentikan aksinya turun dari kasur dengan perasaan kecewa karena Ayuna menolak untuk dia sentuh. Reza langsung masuk ke dalam kamar mandi dan menghidupkan air di shower dengan suhu dingin. Dia sengaja mandi air dingin agar hasratnya yang tiba-tiba bangkit bisa mereda. Di luar kamar Ayuna masih shock, karena dia mengira jika Reza suka sesama jenisnya. Apa dia hanya berbohong jika dia menyukai pria, tapi aku terang-terangan melihatnya tempoh hari sedang bermesraan dengan dokter itu di kamar ini. Batin Ayuna. Beberapa menit berlalu. Drurt drurt drurt. Ponsel Reza berdering, tapi Ayuna tidak berani mengangkatnya. Reza yang sudah siap mandi keluar dari kamar mandi dan menghampiri ponselnya langsung mengangkatnya. Halo Za, jawab Reza pada Mirza yang menghubunginya. Kau di mana? Kau tidak lupakan untuk keluar hari ini? Tanya Mirza. Tidak, sebentar aku bersiap dulu, nanti aku hubungi kau jika aku sudah siap. White, ada apa dengan suaramu? Kau sepertinya tidak dikasih jatah sama istrimu, canda Mirza dan langsung dimatikan oleh Reza, karena memang itulah kenyataannya. Reza kecewa dengan istrinya yang menolaknya.
Reza melangkah ke ruang ganti memakai pakaiannya, setelah itu dia menyuruh Ayuna untuk bersiap. Kau bersiaplah, sebentar lagi kita keluar, kata Reza tanpa melihat ke arah istrinya. Ayuna sadar dengan tingkah suaminya yang kecewa padanya. Ayuna mengganti pakaiannya kemudian memakai jilbab dan kembali keluar dari kamar, melangkah ke bawah karena suaminya sudah lebih dulu keluar dari kamar dan langsung menunggu di mobil. Melihat suaminya sudah di mobil, Ayuna juga ikut naik ke mobil. Reza mulai menjalankan mobilnya. Ayuna dan Reza sama-sama diam. Ayuna merasa sangat asing dengan sikap Reza, karena Reza bukan laki-laki yang pendiam. Sepertinya kau sangat bahagia sayang, tanya Mirza pada istrinya yang sedari tadi terus tersenyum di balik cadarnya. Tentu saja Kak. Ini pertama kali aku bertemu Mbak Elina setelah sekian lama tidak bertemu dengannya, jawab Nisa semakin mengembangkan senyumnya. Benarkah? Bukan karena Ustadz itu kan, sindir Mirza. Tentu saja yang dia maksud adalah Ustadz Aska. Apaan sih Kak? Orang dia juga sudah menikah beberapa hari yang lalu, jawab Nisa. Sepertinya kau banyak tahu tentang Ustadz itu, wajah Mirza mulai tidak enak dipandang. Entah mengapa dia sangat tidak menyukai Ustadz Aska dari awal dia bertemu dan melihatnya di toko Elina tempoh hari, Mirza memang sudah tidak menyukainya. Apalagi dia perkirakan jika Ustadz Aska pasti lebih muda darinya. Dia kan sepupunya Mbak Elina Kak, tentu saja aku tahu. Ngejawab aja terus, gumam Mirza. Dia juga tidak berani membesarkan suaranya takut si Bumil sensitif lagi. Sudah Kak. Aku sudah siap, ayo kita berangkat sekarang, kata Nisa mengajak Mirza turun. Di bawah Reza dan Ayuna sudah tiba dan memarkir mobilnya di halaman villa Mirza dan Nisa. Reza masih tetap diam menunggu Mirza dan Nisa yang berada di dalam villa tanpa mengeluarkan sepatah kata pun pada Ayuna. Melihat Reza diam saja, akhirnya Ayuna juga memilih untuk diam. Tidak lama terlihat Nisa dan Mirza keluar dari villa. Reza turun dari mobil menghampiri mereka. Assalamualaikum kakak ipar, sapa Reza melambaikan tangannya pada Nisa sambil tersenyum. Waalaikumsalam, siapa di mobilmu Kak Reza, tanya Nisa saat melihat Ayuna. Istriku, jawab Reza pada Nisa. Benarkah? Ujar Nisa. Reza mengangguk dan memanggil Ayuna untuk turun dari mobil. Assalamualaikum. Salam Ayuna mendekati Nisa dan Mirza. Nisa tersenyum di balik cadarnya. Waalaikumsalam, jawab Nisa. Reza memperkenalkan istrinya pada Mirza dan Nisa, setelah itu mereka berangkat ke rumah Elina. Beberapa menit dalam perjalanan akhirnya mereka berempat tiba di rumah Elina. Bukannya ini rumah Mbak Elina, batin Ayuna yang juga mengenali Elina dan suaminya. Mereka turun dari mobil menghampiri rumah Elina. Assalamualaikum, salam Nisa. Waalaikumsalam. Nisa, Elina langsung menghampiri mereka dan memeluk Nisa yang sudah sangat dia rindui. Ayuna, kau juga berada di sini, tambah Elina saat melihat Ayun. Elina juga mengenali Ayuna, sahabatnya Zahra, istri Ustadz Aska. Ya Mbak. Jawab Ayuna tersenyum pada Elina. Elina juga tersenyum pada Ayuna dan mengajak mereka semua masuk ke dalam. Mari kita masuk ke dalam, ajak Elina pada tamu-tamunya. Nisa, Mirza juga Reza dan Ayuna pun masuk ke dalam dan berbincang-bincang ringan. Setelah cukup lama mereka akhirnya pamit pulang. Di jalan Reza masih sama tetap diam saja. Ayuna menarik nafas menghadapi sikap Reza yang tiba-tiba jadi pria bisu. Turunkan aku di depan, Md, kata Ayuna yang ikut terpancing dengan sikap Reza yang terus mendiaminya. Reza tidak mendengarkan Ayuna, dia tetap memilih tidak menggubris Zira. Baiklah, jika kau tidak mau turunkan aku akan melompat, ancam Ayuna ingin membuka mobil. Tapi Reza langsung menginjak rem. Kau mau apa di sini? Tanya Reza meraih lengan Ayuna. Mau menjauh darimu, kata Ayuna yang geram dengan sikap suaminya. Reza menarik nafas lalu tersenyum pada istrinya yang cemberut. Bagaimana jika kita makan es krim di taman sana?
tunjuk Reza pada sebuah taman yang ada anak-anak bermain. Dia mencoba untuk membujuk Ayuna yang ikutan ngambek. Siapa yang ngambek? Siapa yang dipujuk? Batin Reza. Ayuna dan Reza duduk di kursi taman dengan Ayuna yang sedang memakan es krim. Reza melihat ke arah istrinya. Ayu, apa aku bisa berbicara sesuatu? Tanya Reza mulai membuka pembicaraan pada Ayuna. Ayuna melihat sekilas pada Reza dan mengangguk. Kau janji jika kau tidak akan marah jika aku jujur tentang sesuatu, tambah Reza saat melihat Ayuna mengangguk. Jujur tentang sesuatu, ulang Ayuna. Reza mengangguk dengan tangan yang refleks terangkat mengusap bibir Ayuna yang terkena es krim. Dek. Lagi-lagi jantung Ayuna berdebar-debar saat Reza melakukan itu padanya. Apa yang ingin Mas Reza katakan? Tanya Ayuna sedikit menarik wajahnya ke belakang karena dia merasa sangat canggung. Walaupun sudah berkali-kali dia mencoba untuk berpikiran jika Reza itu sama sepertinya wanita, tapi tetap saja dia tidak bisa menghindari perasaannya. Di lain tempat Mirza dan Nisa mampir di pinggir pantai yang berada di hadapan vilanya, karena sekarang sudah sore jadi pemandangan di sana terasa sangat asri. Mereka berdua duduk di pinggir pantai. Kenapa kita baru ke sini Kak? Ternyata di sini itu cantik banget ya. Kata Nisa. Kau sangat menyukai di sini sayang? Tanya Mirza mengambil tangan istrinya dan seperti biasa dia akan mengecek suhu tubuh istrinya. Tentu saja, singkat Nisa tersenyum bahagia. Kau terlalu sensitif dengan angin sayang, maka itu aku jarang membawamu keluar, apalagi sekarang kau sedang hamil. Lembut Mirza mencoba memberi pengertian pada istrinya. Tapi aku bosan di rumah terus Kak. Jawab Nisa jujur. Terus, maumu seperti apa sayang? Tanya Mirza lembut. Bagaimana jika aku bekerja lagi Kak? Saran Nisa melihat sekilas pada suaminya. Tidak bisa sayang, aku tidak mengizinkanmu untuk bekerja lagi, tegas Mirza yang memang sudah trauma dengan apa yang menimpa istrinya. Lagi pula kau sedang hamil sayang, aku tidak ingin terjadi apa-apa denganmu dan juga calon bayi kita, tambah Mirza menggenggam pergelangan tangan istrinya. Nisa akhirnya diam, karena percuma dia berbicara dengan suaminya yang super ekstra posesif itu. I love you honey, bisik Mirza mencium pipi istrinya yang ditutupi cadar. Nisa tersenyum melihat Mirza, aku juga mencintaimu Kak, jawab Nisa membalas mencium pipi suaminya. Mirza tersenyum memeluk Nisa dengan perasaan yang sangat bahagia melihat ke arah pantai di mana ombak yang saling berkejaran sekali-sekala mengenai mereka berdua. Nisa mengambil air lalu memercik ke wajah suaminya. Mirza tertawa juga mengambil air membalas memercik air pada istrinya. Mereka berdua saling bercanda dengan bermain air di pinggir pantai. Nisa bahkan tertawa terbahak-bahak yang membuat Mirza sangat senang melihat istrinya. Maafkan aku sayang jika aku terlalu egois, aku melakukan semua ini demi kebaikanmu dan juga calon bayi kita. Batin Mirza melihat istrinya. Kembali ke Reza dan Ayuna. Ayuna menyerjit saat Reza hanya diam tidak mengatakan apapun, dia sedang menimbangkan apakah dia akan mengatakan yang sesungguhnya, tapi dalam masa yang sama dia masih sangat ragu. Reza takut jika Ayuna sampai marah padanya dan meminta untuk kembali ke kontrakannya. Tapi dalam masa yang sama dia juga khawatir jika terus membiarkan kebohongannya berjalan dan akhirnya tidak menemukan jalan keluarnya lagi. Ada apa Mas? Katanya mau bilang sesuatu. Kok cuma diam? Tanya Ayuna yang semakin penasaran. Reza menarik nafas dalam dan menghembusnya dengan perlahan. Reza menggenggam pergelangan tangan Ayuna yang sudah siap memakan es krim. Ayu, mari kita menjalani rumah tangga ini seperti umumnya orang-orang yang menjalani rumah tangga normal, kata Reza menatap wajah cantik istrinya. Maksud Mas Reza apa ya? Bukannya Mas Reza sukanya sesama, ujar Ayuna sengaja menggantung ucapannya. Reza menggeleng pelan, tidak Ayu. Aku hanya berbohong agar aku bisa membawamu tinggal bersamaku di mansion Papa. Aku khawatir jika kau hanya sendiri tinggal di rumah kontrakanmu itu,
Aku takut terjadi apa-apa padamu Ayu, jadi aku terpaksa berbohong seperti itu, maafkan aku. Jelas Reza panjang lebar merasa bersalah pada Ayuna. Ayuna terdiam menatap sebentar pada Reza, terus apa yang aku lihat malam itu? Tanya Ayuna tentang Davin yang menindihnya. Itu hanya salah faham Ayu. Davin hanya tidak sengaja terjatuh dan menimpaku, jelas Reza tentang kejadian yang membuat Ayuna salah faham. Blus. Wajah Ayuna seketika bersemerah saat terbawakannya dalaman tempo hari ke dalam kamar. Jadi, ya normal. Aku malu. Batin Ayuna menarik tangannya yang berada di pergelangan tangan Reza. Ayuna langsung berdiri dari duduknya. Kak kita pulang saja, gugup Ayuna ingin melangkah pergi dari sana tapi dicegah oleh Reza. Ayuna melihat ke arah Reza yang menghalanginya, kau tidak marah padaku kan? Tanya Reza. Tidak, aku hanya ingin pulang. Ayuna langsung melangkah cepat menuju mobil Reza. Reza juga berdiri dari duduknya mengikuti istrinya menuju mobilnya. 1 bulan telah berlalu Ayuna selalu menghindari Reza, dia tetap tinggal di mansion Papa Reza, hanya saja mereka jarang bertemu, karena Reza sibuk di kantor, dan Ayuna sering ke kontrakannya. Saat ini Ayuna sedang duduk di halte bus, dia berniat ingin ke kontrakannya. Yun, panggil Dion pada Ayuna. Dion. Ayuna mengalihkan pandangannya pada Dion menghampirinya. Dion adalah sahabat Ayuna. Dion mendudukkan dirinya di dekat Ayuna. Apa yang berlaku Dion? Kenapa foto-fotomu tersebar di kampus bersama dengan Zahra? Zahra itu sudah menikah Dion, kata Ayuna. Maaf autor tidak perjelas tentang di atas ini, karena cerita di atas ini ada di novel dengan judul Aku Masih Perawan, novel itu sambungnya novel ini. Aku juga baru tahu jika Zahra sudah menikah Yun, jawab Dion. Terus apa yang kau lakukan bersama dengan Zahra di hotel? Ucap Ayuna dengan wajah yang sangat penasaran. Dion menarik nafas berat. Sisil menjebakku bersama Zahra, dan menghubungi semua keluarga Zahra juga suami untuk menangkap kami, jelas Dion. Ayuna menutup mulutnya mendengar penjelasan Dion. Lo benar Dion? Lo nggak bercanda kan? Aku tidak bercanda Yun. Terus lo tahu di mana Zahra sekarang? Soalnya dia sudah beberapa hari ini tidak kuliah semenjak foto-fotonya beredar luas bahkan sampai di media sosial. Aku juga tidak tahu, ku kira dia kembali sama suaminya, jawab Dion. Ayuna berdiri dari duduknya. Lo mau kemana? Tanya Dion memegang lengan Ayuna. Aku coba cari Zahra di rumah abahnya. Gimana kalau aku mengantarmu ke sana? Tawar Dion. Tidak usah, aku bisa sendiri, jawab Ayuna menolak pergi bersama Dion. Ayolah, aku di mobil saja menunggumu, lagi pula aku juga ingin melihat keadaan Zahra, ujar Dion. Ayuna terdiam sebentar seperti berpikir dan kemudian mengangguk, baiklah. Ayo, mereka melangkah bersama ke mobil Dion tanpa Ayuna sadari sepasang mata melihatnya masuk ke dalam mobil Dion. Reza mengeratkan pegangannya pada setir mobilnya saat melihat Ayuna pergi bersama pria lain, apalagi tadi dia melihat pria itu yang memegang lengan istrinya, walaupun Ayuna menarik tangannya dengan cepat tapi tetap saja Reza sudah salah faham pada mereka berdua.